Kifayah Asyikri dalam belajar matematika optimasi di Fakultas Teknik Industri Universitas Borobudur Jakarta. Baik, pada kuliah yang ketujuh kita akan mempelajari bagaimana aplikasi dari diferensial fungsi. Dalam hal ini akan diaplikasikan dalam menghitung elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Definisi apa itu elastisitas permintaan? Adalah perbandingan antara perubahan relatif jumlah barang yang diminta dengan perubahan relatif harga barang yang bersangkutan. Secara analog sama definisi dari elastisitas penawaran, yaitu perbandingan antara perubahan relatif, karena relatif nanti dalam persentase jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan relatif harga barang yang ditawarkan. Jadi misalkan ini untuk elastisitas permintaan. Jika harga barang naik A%, mengakibatkan jumlah yang diminta akan turun menjadi B%. Kalau turun berarti nanti negatif. Maka elastisitas barang tersebut dirumuskan dengan simbolnya nano B, D. Jadi karena jumlah relatifnya itu permintaan itu B%. Persen itu berarti bilangan sesungguhnya dibagi jumlah secara keseluruhan. Atau delta. Di sini delta Q dibagi jumlah Q-nya. Kemudian dibagi dengan perubahan harga relatif, berarti delta P dibagi B. Ini disebut elastisitas busur. Di dalam menghitung elastisitas baik permintaan maupun penawaran ada dua rumus, tergantung pertanyaannya. Ada yang ditanyakan disebut elastisitas busur, yaitu menggunakan delta P dibagi Q dibagi delta P dibagi P. Nah, kalau elastisitas titik ada dua nanti, elastisitas busur dan elastisitas titik. Kalau elastisitas permintaan dalam hal ini titik, maka menggunakan rumusnya diferensial. Rumusnya sama, tergantung fungsinya, fungsi permintaan atau penawaran. Oke, selanjutnya untuk menghitung elastisitas titik dari fungsi permintaan, jika fungsi dinyatakan dalam P merupakan fungsi dari Q, maka elastisitas titik permintaan dirumuskan sebagai berikut. Jadi prinsipnya dari prinsip. Jadi rumusnya elastisitas D nano D sama dengan delta Q dibagi Q dibagi delta P dibagi P. Ini rumus dari definisi. Makanya di sini akan ini saya jadikan membilang, jadi dibalik, jadi delta Q dibagi Q kali dibalik P dibagi delta P. Sekarang yang mengambil delta T, delta saya gabungkan, jadi tinggal P dibagi, bukan ini Q ya, Q kali delta Q per delta P. Jadi P dibagi Q sama dengan ini dibalik seper delta P per delta Q. Jadi ini P per Q, limit seper delta P bagi delta Q. Ini artinya adalah sama dengan seper P absen, diferensial dari P. Jadi ini menjadi rumus. Elastisitas permintaan dirumuskan dengan P kali Q kali seper P absen. Nah, secara bagaimana kalau fungsi diketahui permintaannya Q merupakan dari fungsi P, maka elastisitas titiknya itu dirumuskan dengan kebalikan. Kalau ini tadi P dibagi Q dibagi P absen, sekarang dibalik Q dibagi P kalikan Q absen. Ini kan Q merupakan fungsi, bisa jadi Q absen. Kalau diketahui P merupakan fungsi dan ini bisa jadi P absen. Nah, demikian juga elastisitas penawaran secara titik rumusnya ya delta Q per Q dibagi delta P per delta P. Selanjutnya rumus elastisitas titik fungsi penawaran tergantung menggunakan fungsi penawaran. Kalau
P, S dinyatakan P merupakan fungsi dari Q, maka nano S itu rumusnya yaitu sama tadi, yaitu P dibagi Q dikali 1/P absen. Tapi kalau dinyatakan dalam Q merupakan fungsi dari P, Q per P kali Q absen. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Tapi langsung contoh soalnya, ya. Diketahui fungsi permintaan barang. Q merupakan fungsi dari P48 min 3P kuadrat. Pada harga P3, maka Q-nya 21. Nah, jika harga turun 5%, tentukan kenaikan relatif jumlah barang yang diminta. Kalau kenaikan relatif berarti DP dibagi B. Tentukan elastisitas busurnya. Kedua, juga tentukan elastisitas permintaan titiknya. Kita jawab, harga turun 5%. Berarti di sini harga barunya menjadi P1. P lama itu P3 dikurangi P yang lama kali 5%, 5/100. Jadi 3 kali 5, 15. Jadi 15/100. Jadi 3 dikurangi 15/100. Di sini ketemu harga barunya yaitu 2,85. Sehingga jumlah permintaan setelah penurunan harganya menjadi harga baru ini. Nah, jumlahnya dimasukkan harganya jadi 2,8. Tadi kan 3 karena turun 5%. Maka dimasukkan ke dalam fungsi permintaan tadi dalam bentuk fungsi Q merupakan fungsi dari PP-nya dimasukkan, ketemu maka jumlahnya menjadi naik. Tadi naik kan 21 karena harganya turun maka jumlah permintaannya menjadi 23,6 Juni. Sekarang berapa elastisitas busurnya? Kita hitung dari kakinya, tadi kenaikannya 23,6 dikurang 21 dibagi pada saat Q-nya 21, ketemu 12%. Jadi ini penurunan relatifnya ya. Kemudian sehingga elastisitas busurnya ini tadi delta Q per Q ketemu 12,3. Kemudian kenaikan relatifnya udah diketahui 5%, maka dibagi menjadi min 2,46. Jadi kalau harganya kurang antara 1 dan 1 ya cenderung tidak elastis, kurang bagus fungsinya ya. Kemudian untuk menghitung elastisitas titiknya pada saat titik 21,3 ya kita dicari Q absennya atau DQ per DP, turunkan ke P 480 min 3P kuadrat diturunkan min 6P pada saat P-nya di sini P-nya 3 maka min 18 nih DQ per DP adalah min 18 maka elastisitas permintaan pada saat titik 21,3 P-nya 3 Q-nya 21 DQ per DP min 18 ketemu min 2,57 hampir sama dengan elastisitas busurnya. Contoh soal yang kedua, diketahui fungsi permintaan dan penawaran sebagai berikut ini. D merupakan fungsi dari Q, P juga merupakan fungsi dari Q. Tentukan elastisitas permintaan dan penawaran pada titik keseimbangan pasar. Berarti ini menghitung elastisitas titik. Jadi langkah pertama titik apa? Ya titik keseimbangan pasar. Kita harus mencari harga keseimbangan pasar dulu. Syaratnya apa rumusnya? PD sama dengan PS atau harga demand sama dengan harga penawaran. Jadi di sini harga demandnya min Q kuadrat per 100 sama dengan 3 Q kuadrat plus 36. Kita kuadratnya digabung menjadi ruas kiri, jadi ini min 3 jadi pindah jadi min ya, plus 3 Q kuadrat jadi akhirnya min 4 Q kuadrat, plus 100 pindah ruas kiri jadi min 100, jadi ketemu min 4 Q kuadrat sama min 64, maka Q kuadrat 64 dibagi min 4 ketemu 16, maka Q-nya adalah pada saat 4 unit. Q pada 4 unit itu dimasukkan ke dalam PD atau PS sama aja karena waktunya sama. Saya masukkan ke dalam fungsi permintaan pada saat Q-nya 4, maka min 4 kuadrat jadi min 16. Jadi pada saat harga 80 harga, maka titik keseimbangan pasar diperoleh pada saat 4,84.
Maka untuk menghitung rumus elastisitas permintaan dan penawaran, kita cari diferensialnya. Di mana rumus elastisitas permintaan di P dibagi Q kalikan seper PD absen sama, tapi fungsinya untuk fungsi penawaran diferensialnya ya. Ini elastis penawaran sama P dibagi Q, ini pada saat ini pasar dikalikan seper P absen. Oleh karena itu kita minta diferensialnya, ini fungsi permintaan. Diferensialnya adalah min 2Q 100 0 gitu. Kemudian kita ketemu di sini PD-nya yaitu min 2Q pada saat Q-nya 4. Maka ketemu nilainya nilai apa. Cuman juga fungsi penawaran kalau diferensialkan hasilnya 6Q. Ini 36 turunkan ke Q 0. Pada saat Q-nya 4, Q-nya diganti jadi ketutup. Sehingga bisa dimasukkan elastisitas titiknya pada cuma pasar. Satu, elastisitas demand yaitu P dibagi Q kali seper P D absen. Jadi ketemu min 8 ya. 84 dibagi 4 kali seper min 8. Jadi 21 kali seper 8 min 21 per 8. Ini ya lebih dari 1 ya. Kurang elastisnya kurang bagus untuk bisnis. Kemudian elastisitas penawaran itu sama P dibagi D dikali seper diferensial dari S tadi ketemu hasilnya setelah titiknya dimasukkan 24, maka 84 dibagi 4 kan seper 4 ketemu 21 per 24 hampir 1. Jadi untuk penawaran itu bagus untuk berbisnis ya, karena masih tergolong elastis. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa belajar. Tolong dikerjakan, jangan sampai terlambat. Selamat belajar, merdeka belajar. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.